pagi pemirsa, kembali bersama saya Ina Rahman Sekjen Apli di acara podcast Blak-Blakan bersama Apli. Telah hadir di studio saat ini Bapak Hendrik Pelavu. Saya agak shock. Kenapa? Karena resume beliau beberapa lembar. Biasanya narasumber saya cuma satu lembar. Nggak ada yang 2 lembar, Pak. Ini Bapak berlembar-lembar. Luar biasa. Bapak sapa dulu dong yang di Halo. kita. Beliau orangnya kelihatan ya ramah sekali dan welcome. Gitu. Terima kasih. Pak Hendrik Pelavu. Ini namanya Hendrik Pelavu. Oh, Bapak asli daerah mana, Pak? Namanya agak unik. Asli sebenarnya itu marga itu dari Bacan, Maluku Utara. Oh, Maluku Utara. Pelavu itu nama Iya. marga ya, Pak? Hari-hari dipanggil Hendrik. Pak Hendrik. Oke, jadi Bapak dari Maluku Utara, namanya Hendrik Pelavu. Kenapa Pelavu itu nama marga ya? Terima kasih sudah berkenan hadir dan duduk di kursi panas. Sama-sama. Apri. Ini dan lagi loh pemirsa ya, saya membaca resume experience beliau. Ada Tupperware, ada Herbalife. Tadi tuh Pak ya, saya di podcast-podcast sebelumnya, saya selalu baca resume dari narasumber, pasti alumni Tupperware, pasti alumni Herbalife. Saya bingung. Avon. Iya, ini Bapak selain Herbalife, Avon juga. selain Tupperware, Avon juga. Terus ada lagi FM World juga. Dan ini jabatannya jabatan heboh semua nih Pak, luar biasa. Satu kebanggaan loh buat saya bisa podcast bareng Pak Hendrik Pelavu. Saya bacain ya biar seru. Tahun 96 sampai 2002 Bapak di Avon ya sebagai sales manager. Amazing. Sebelumnya setahun 93 Bapak sebagai regional supervisor di PT Takeda. Iya, farmasi. Perusahaan Jepang ya? Ya. Waduh. Terus di Avon juga tahun 2002 sampai 2006 sebagai region manager. Yes. Jadi jabatannya dari sales manager naik ya, Ya. jadi region manager. Lala. Kemudian tahun 2006 Bapak sebagai training manager di Tupperware. Iya, betul. Jadi zamannya sebelum Pak Andreas Bapak udah ada di Tupperware. Sudah. Senior ya Pak. Kemudian naik lagi ya jabatan jadi sales development manager di Tupperware juga tahun 2007 sampai 2013. Waduh, hebring. Kemudian di Herbalife dari 2013 sampai 2014. Terus 2014 Bapak di FM World Indonesia juga. Dan masih di FM World, jabatan naik juga jadi Managing Director. Manager Director pertama Indonesia, tahun pertama. Tahun kedua pegang juga Malaysia. Waduh, luar biasa ya. Ini satu kebanggaan buat For Life ya, punya seorang Hendrik Pelavu sebagai General Manager For Life Indonesia. Dari Februari 2018 sampai sekarang. Sampai sekarang. Betah ya Pak ya? Betah karena cocok. Karena cocok ya Pak? Seluruhnya cocok, asuransinya cocok, tunjangannya cocok ya. Terutama produknya waktu pandemi terjadi. Oh sempat tinggi gitu ya? Ya karena selama, kalau Indonesia kan dari 2011 kita mempromosikan masyarakat untuk menjaga sistem kekebalan tubuhnya supaya sehat. Bagus, oke. Cuma sebelum pandemi kan orang nggak ngerti, agak sulit dijelasin. Iya. Karena yang menentukan kesehatan ini kan sistem kekebalan tubuhnya. Betul. Itu kita promosi terus supaya orang menyadari ini. Jadi Banyak Bapak tuh orang mendapat belum tahu. berkah dari pandemi ini ya. Orang akhirnya harus menjaga kekebalan tubuh. Iya, akhirnya paham betapa penting imunitas tubuh buat kesehatan. Jari-jari upaya kita dari Indonesia dari 2011 tuh Akhirnya terbayarlah di 2020. Di 2020. Ketika orang mulai menyadari. Baru orang kaget dan mencari mana the immune system company. Kayaknya Bapak berbahagia di atas penderitaan orang. Tapi nggak apa-apa ya Pak, semuanya kan ada Tapi kita kan hikmahnya menolong ya. banyak orang. Betul, Ya. betul. Sebelum kita masuk ke produk, gitu ya, sebelum kita masuk ke perusahaan, saya mau nanya pribadi. Bapak hobinya apa? Hobi mancing, berenang, menyelam, berburu. Hobinya yang air sama darat? Iya, jalan kaki, semua. Waduh, banyak juga Pak hobinya itu. Ada hobi yang berat Pak selain itu mungkin? Berburu apa nih Pak? Binatang? Di hutan? Ikan bisa, di hutan juga bisa, menyelam di dasar laut. Memancing juga berburu loh Pak, berburu ikan.
Ada memancing, ada yang menyelam, diving, Oke, diving. berburu di Hutan. di dasar laut. Nggak ada yang Atau lebih hutan. aneh, Pak. Nggak ada yang lebih asik gitu hobinya. Hobi membaca gitu. Baca dari kecil baca. Makanya saya cita-cita kan jadi penulis, makanya saya nulis. Oh, hobi baca buku. Kalau saya hobi baca buku rekening. Gimana caranya supaya saldo bertambah? Bapak sudah punya putra-putri mungkin? Udah, ada anak ada 4 orang. 3 cewek, 1 cowok. Oh, oke. Istri satu? 1. Satu atau satu dari dulu satu? Satu. Semoga sakinah mawaddah warohmah ya Pak ya. Nah, kita tahu lah Pak ya, industri direct selling ini kan industri yang 24 hours ya. Iya. Kita dituntut untuk think and think gitu kan, berpikir dan berpikir tentang gimana caranya sales kita bagus gitu kan, gimana caranya produk kita digemari masyarakat, itu kan suatu challenge buat Bapak sehingga akhirnya harus berhubungan dengan, mungkin ini kan kantor pusatnya di mana For Life? Di Jakarta di Cyber 2, Nah, satu lagi produknya dari mana? Amerika. Amerika, berarti kan kantor pusatnya kan Utah. Di Amerika ya, di Utah. Jelas dong, office hour-nya beda sama kita kan. Apa itu nggak ngeganggu Pak? Sejauh ini sih aman-aman aja. Dari kantor pusat juga mereka menyadari ya. Jadi kadang-kadang mereka memang kalau ada mau meeting malam, kadang-kadang mereka kasih tahu juga ke kita. Oh, okay. Dan umumnya mereka jarang mengganggu untuk weekend ya mereka. Tahu diri lah ya. Ya mereka tahu karena kita ini kan mereka masih tidur kita udah kerja kan. Mereka tidur kita baru kerja. Iya. Pas kita mau selesai mereka bangun. Nah itu Karena dia. selisihnya kan 12-13 jam dengan Utah. Nah itu jadi biasa mereka mulai muncul lah email-email itu kan jam 8 malam, jam 9 malam kan. Nah, ya biasa conference call selalu jam 8, jam 9 malam. Nah itu nyonya nggak keganggu tuh Pak? Nyonya sih sejauh ini kan udah pasang strategi dulu. Oh gitu. Nyonya ini sebenarnya satu perusahaan dulu. Oh, cinta lokasi. Jadi dulu saya di Avon. Aha. Dulu di Avon kan saya sering keluar dengan para beauty konsultan. Banyak cewek-cewek cantik kan. Saya pikir kalau ambil dari luar kan sulit tuh. Sering keluar ke lapangan kan, pergi prospek kan. Pas di kantor saya kok ada sekretaris yang menarik hati udah. Oh, jadi istri Bapak sekretaris Bapak sampai sekarang. Iya. Udah berapa tahun Pak berumah tangga? Udah 25. Dari zaman Avon, 25 tahun ya. Awet ya Pak, udah perkawinan silver berarti. Betul. Wah, luar Kami biasa. baru rayakan ke Eropa keliling. Waduh, luar biasa. Dan Nyonya pasti ngerti ya tentang industri direct jadi selling dia udah kan? tahu. Waktu di Avon, di Tupperware, di Herbalife, di FM Group maupun di... Jadi nggak ada kesulitan lah ya Udah, Pak ya, dia bisa udah- adaptasi lah ya sama si Nyonya itu. Iya, udah. Anak-anak usia berapa? Yang satu 24, sekarang lagi di Jerman, dia udah ambil S2. Oke. Yang satu 22, baru selesai. Yang satu lagi 18. Udah dewasa semua. Terakhir nomor 4, baru 13 tahun. Nggak jauh Ada amat selisih. Pak. Selisihnya jauh banget ya? Nggak sengaja. Nggak sengaja pemirsa. Jadi ada anak nggak sengaja gitu ya. Oke. Tapi anak-anak berarti udah ngerti dong kerjaan Udah. bapaknya seperti apa. Nggak banyak komplain ya kalau misalnya bapaknya tengah malam harus masih melototin laptop gitu kan. Mereka kan dari dulu kalau ada tawarin perusahaan-perusahaan pun saya kasih tahu. Oh oke. Papa ini tawaran gini, tolong kalian bantu doain supaya papa ambil keputusan yang tepat gitu loh. Oh jadi memang support keluarga Ya selalu mereka dilibatkan diskusi. nomor 1. Jadi kadang-kadang kalau apapun saya tanya, ini papa tawarin perusahaan ini loh, perusahaan ini. Mereka suruh, loh ngapain pindah lagi Pak kalau udah saya enak. Udah kalau mereka masih keberatan ya udah tetap. Oh, jadi Bapak tuh family man banget ya. Jadi family man mengedepankan family kayak decision makernya itu ya family ya Pak. Ya. Luar Makanya biasa. saya pernah meninggalkan satu perusahaan karena perusahaan bagus. Cuma ketika dia membuat acara setiap weekend, Sabtu Minggu, saya pikir waduh, saya coba, tapi saya pikir nggak bisa. Nggak bisa ya. Sabtu Minggu biasa sama anak-anak, sama istri kan. Jadi Bapak tidak mau mengorbankan keluarga buat pekerjaan. Luar biasa Gitu. loh Pak.
beda loh sama yang lain-lain. Jadi kalau ada perusahaan yang nawarin, saya bisa cek pertama itu. Oke. Acaranya kalian tiap hari apa. Kalau weekend, saya nggak mau deh, mending saya mundur. Iya. Oh. Saya begitu. Kan oke. untuk apa kita cari banyak-banyak uang? Kita kan ngajari member, time freedom dan financial freedom. Oke. Kita ngajari mereka. Terus masih kita nggak bisa masih contoh yang baik ya ke mereka. Masih kita financial freedom tapi time freedomnya nggak ada, ya kan? Ya, buat apa juga? Buat apa? Iya, kita punya finansial bagus, no time. Saya pikir padahal kita munafik dong sebagai, Betul. makanya saya selalu tekankan gitu. Ke Luar leader biasa. pun, saya kasih tahu ke leader saya weekend tuh sama keluarga. Oh, oke. Luar Kalau biasa. leader mau protes lapor, nggak bisa nih masa GM Indonesia. Silakan aja kalian lapor ke pusat, buat saya sih nggak masalah, ya kan? Karena komitmen di awal. Iya, dari sudah itu nggak bisa ditawar. For family. Iya. Itu nggak bisa ditawar. Kalau sekali-sekali boleh lah ya. Tapi, Oh, luar biasa. tapi kalau weekend ada acara, saya selalu bawa keluarga. Saya dekat mana saya. Patut ditiru pemirsa. Pak Hendrik ini lebih mengedepankan keluarga daripada pekerjaan. Karena buat apa punya pekerjaan bagus, finansial bagus, tapi keluarga tidak terurus. Jadi pas kita ngajarin ke member, impianmu harus adalah financial freedom dan time freedom. Untuk ngomong supaya sampai mereka tergerak, itu kita kan harus menjalani juga dulu. Betul. Kalau kita Beri cuma contoh bilang, ya. harus time freedom, tapi kita dalam hati, saya enggak. Kan? Jadi apa yang kita sampaikan kan Kayak nggak bullshit, cocok. omong kosong Iya, gitu omong ya. kosong. Luar biasa. Makanya saya kalau ngomong mereka time freedom, financial freedom, ya udah ibarat sepenuh hati lah ngomong. Karena saya udah menjalani begitu. Oke. For Life jual produk apa sih Pak? Yang tahu. Ya, jadi produk yang paling utama dia itu adalah transfer factor. Iya. Ya. Best sellernya itu ya. Ya. Jadi sudah lama sebenarnya diteliti bahwa sistem kekebalan tubuh itu bisa diturunkan dari ibu ke anak, dari ke hewan kan dari sapi ke anak sapi, dari ayam ke anak ayam. Untuk perempuan yang hamil. Ya, jadi kalau ASI anak yang minum ASI itu dia kan strong, bagus kesehatannya, karena ada sistem kekebalan tubuh yang diturunkan ke anak dari ibu ASI. Oke. Nah, di sapi pun sama. Begitu sapi baru lahir, kolostrum itu mengandung ada sistem kekebalan tubuh yang bisa diturunkan ke anak. Oke. Sama juga di ayam. Nah, di kuning telur itu ada. Nah, diteliti bahwa ternyata itu sistem kekebalan tubuh bisa diturunkan. Dan pemilik For Life foundernya itu dia meneliti, mencari tahu bagaimana molekul itu yang bertanggung jawab terhadap sistem kekebalan tubuh itu bisa dimurnikan. Oh, apa semua produk For Life itu tentang kekebalan tubuh Pak, tentang imun? Dia ada tapi dicampur gitu loh. Kayak misalnya itu kalau yang murni ini kayak ini, ya kan? Kalau yang ini sudah campur yang plus. Kalau ini ya ada juga transfer factor juga. Semua tentang kekebalan tubuh pokoknya ya. Buat strong kan sehat karena itu basicnya kesehatan manusia itu kan sangat tergantung sistem kekebalan tubuh. Betul, kita mau sakit mau enggak, parah enggaknya tergantung kekebalan tubuh kita. Best seller mana Pak, produk best sellernya? Ini, transfer factor. Oh ini waktu itu kita bagikan pada saat ini ya? Oke. Nah. Ini isinya apa aja Pak? Itu jadi molekul yang diekstrak difilter secara nanofilter. Itu dari kolostrum sapi dan juga kuning telur. Oke. Ini jadi ini. Oke. Nah, ini memang penelitian di Amerika. Sekarang kita sedang mau kerjasama sama Universitas di Indonesia untuk meneliti di Indonesia. Dan di POM kan maunya kalau kita klaim kan harus ada basic. Uji klinis ya? Ya, ternyata kalau kombinasi dua ini itu meningkatkan sistem kekebalan tubuh sampai 283%. Isinya apa aja nih Pak? Itu transfer factor aja. Transfer factor aja, ini pure transfer factor. Yang dari kolostrum sama dari sapi sama dari kuning telur. Oke. ASI nggak boleh diambil. Kan itu anak. Nah, kemudian yang plus itu, item plus, kalau ini ditambah
jamur dari pegunungan Himalaya dan beberapa ginseng ternyata membuat sistem kekebalan tubuh naik menjadi sampai 437%. Ini 287, ini 430%. Jadi 2 kali lipat iya. ya. Makanya banyak kencang sekali 2 produk ini. Oh, jadi Bapak pada pandemi kemarin 2 produk ini saut-sautan. Hampir stock out. Di ini ada lagi, di atas ini nggak ada lagi yang plus Yang paling gitu? yang paling itu tinggi. Paling tinggi ini. Ini apa lagi, beda lagi? Kan kemasannya sama. Iya. Oh, ini untuk ada targeted produk untuk misalnya orang yang glucose ini kan yang buat gula darah nggak bagus, diabetes ada tambahan. Oh, oke. Yang best seller itu ini ya? Ini sama ini. Oh, itu juga best seller ya. Pokoknya yang ke staminaan semuanya ya. Ini basicnya beda-beda, Pak. Dia itu kan anggur, apel, oke. Ekstrak buah beri kan, tapi ditambahin transfer factor. Ini saya bacanya For Life Transfer Factor. Apa semua produknya ada tulisan For Life Transfer Factor atau cuma produk tertentu? Jadi kalau itu ditambahin memang ada sedikit ditambahin kadar tertentu transfer factor. Oh, tapi yang murni cuma ini. Oke. Jadi selama pandemi kemarin ini penjualan ini berapa persen Pak naiknya dari yang berapa kali lipat? Iya, berapa kali lipatnya? Itu sampai berapa ya? 10, 20? Hampir Indonesia hampir 5 kali lipat tuh, hampir tinggi. 5 itu tinggi juga ya. Jadi kadang-kadang kita memang serba salah. Orang di luar tiap pagi kita mau berdoakan untuk bangsa dan negara Indonesia. Kita briefing dulu pagi kita berdoa. Cuma kita bingung berdoa. Ini kalau berdoa pandemi turun apa biar pandemi lah. Bapak, jadi demi perusahaan doanya diingat ya, semoga pandemi tetap berlanjut sehingga produk transfaktornya laku keras gitu kan? Cuma kita banyak dokter dan suster kan udah bergabung di sini. Iya. Mereka biasa secara diam-diam mereka kasih tahu pasien-pasien mereka karena mereka kan nggak boleh nulis resep. Iya. Memang kita mau bantu banyak tapi kita kan terikat dengan kode etik ya. Iya betul. Kode etik nggak boleh klaim kan. Berarti Bapak doanya semoga masyarakat Indonesia sehat dengan sekarang life. Jadi ya waktu itu kita kasih training bagaimana menjaga sistem kekebalan tubuh supaya bagus ya. Itu dan oh jadi ini yang 2 produk ini yang bikin booming ya For Life. Ya sempat kita dengar di teman-teman Apli For Life lagi booming produknya. Ngalahin omsetnya Tupperware katanya. Selama ini kan kita tahu lah ya Tupperware. Iya waktu saya di Tupperware itu kan sampai nomor 1 dunia kan 2012. Iya, saya sempat dengar makanya saya bilang For Life itu punya siapa sih? Ternyata Bapak. Saya malah nggak tahu kalau Pak Hendrik itu dari For Life. Itu oke, luar biasa. Nah ini selain produk unggulan ini memang berapa harganya Pak? Terjangkau sama masyarakat kita. Yang plus? Yang biasa 500-an, yang plus 700-an. Isi berapa kapsul, tablet? 60, kalau yang plus 90. Oh oke. Jadi kurang lebih kalau di rata-ratainnya antara 10.000 lah 1 kapsul ya. Oh oke. Itu untuk 2 minggu ya, karena kan saya lihat seminggu 2 kali, sehari 2 kali minum. Ya, kalau 60 kapsul itu kan jadi 1 bulan kan, kalau mau 2 kali berarti kan sebulan. Baiknya diminum sehari sekali atau sehari 2 kali atau tergantung kondisi badan? Tergantung kondisi kita. Oke. Bapak sendiri minum sehari? Biasa pagi, malam. Malam boleh diminum? Enggak bikin melotot mata? Enggak. Kan untuk badan ya? bagus. Oke. Ya biasanya kalau tidur bangun jadi fresh gitu kan. Oh gitu, badan nggak pada pegel-pegel sampai gitu khasiatnya. Apalagi Bu Ina kalau sibuk-sibuk coba lah Bu Ina minum itu. Ini nanti saya bawa pulang, Pak, tenang aja. Lah. Kalau lagi kondisi kurang, lagi strong banyak ini. Yang plus ya? Plus. Tapi kalau yang enggak biasa aja. Ya sedang yang itu yang. Iya, supaya enggak terlalu badan juga bisa istirahat ya Pak. Kalau diminum malam berarti enggak apa-apa karena supaya bangun paginya lebih segar. Fresh. Fresh. Oke, ini udah berapa tahun Pak For Life di Indonesia? 2011, sekarang udah kurang lebih 11 tahun ya. Kalau dunia 25 tahun. Dunia sudah 25 tahun. Nah selama 11 tahun ini di Indonesia itu sudah berapa banyak Pak membernya Pak? Member sih udah banyak, cuma kan ada yang gabung, hilang. Kan di For Life kan sistemnya kalau 6 bulan gak belanja kan.
Oh, oke. Jadi Out. dia nggak renewal. 6 bulan ya, bukan 1 tahun ya? 6 bulan dia nggak belanja, out. Karena kita sistem juga nggak ada pembayaran anggota, kan ada juga perusahaan yang perpanjangan anggota kan dia Iya, ada bayar. renewal. Kalau kita nggak ada, tapi kalau 6 bulan dia nggak belanja ya udah otomatis. Oh, oke. Jadi kalau dia mau join kalau dia mau beli join ulang ya? Iya, harus join ulang. Nggak ada jangka waktu berapa lama gitu? Nggak ada. Pokoknya setelah dia 6 bulan nggak aktif, Ya. terus dia mau join lagi, boleh. Boleh. Tapi join baru ya? Ya, join Bonus yang sudah ada nggak bisa nerusin Ya, yang itu. saya Berarti memang boleh start to zero ya? Iya. Oke. Unik juga marketing plan-nya. Iya, kan Binary atau hybrid system, Pak? ini saya lihat kan dari pengalaman saya kan macam-macam. Macam-macam. Kalau orang suka bilang kayak unilevel, ya kalau saya lihat sih ya dia lebih murni ya. Kan saya pernah di banyak sistem kan. Kalau saya katakan dia kayak agak murni lah sistemnya ini di marketing plan-nya. Oh, oke. Fokus ke produk ya? Iya. Dia nggak ada kayak target harus berapa Dalam poin, sebulan nggak ada ya? Dia normal aja. Total member berapa sih member aktif, Pak? Yang aktif aja. Kalau member aktif ya yang aktif ya Iya. di bawah 10.000. 10.000 aktif ya. Tapi kalau yang lama-lama yang banyak juga kan nggak aktif. Itu ada lebih dari itu. Ya. Oh, tapi ke orang yang on off ya misalnya lagi drop dia beli gitu kan. Tanpa harus jadi member gitu. Jadi banyak juga yang user aja ya Pak ya. Iya, user. Tanpa mau mengembangkan jaringan dia Dia cuma mau pakai karena biasa dia udah kalau minum mungkin dia rasa kayaknya cocok. ya kalau nggak minum mungkin rasa. Lebih banyak di user atau di member Pak? Kalau user juga banyak kita. Banyak juga ya. Lebih diuntungkan di usernya atau di member jaringan Pak? Kalau kita menyarankan sih jangan mereka berhenti di ini ya, cuma sehat aja tapi mereka kan punya penghasilan juga. Iya, iya. Lebih Punya mengembangkan penghasilan bisnisnya juga ya. Lagi pula sistem di For Life ini kan dia pengalaman saya dia tidak mempersulit orang untuk dapat bonus. Kalau perusahaan yang lain-lain yang biasa gabung kan ada target misalnya sebulan harus berapa poin banyak. Kalau dia enggak, dia normal kecil aja sedang. Jadi orang sebenarnya normal kalau dia bagus selain pakai dia kan udah tahu nih produknya kan dia udah tahu tinggal dia cerita aja ke orang hasilnya Iya, kan. dari mulut ke mulut ya. Ini gue pakai bagus Iya, loh, lo beli loh. iya. Sekian gitu kan. Ada berapa top leader? Ada kalau yang udah mendekati ke atas tuh ada berapa ya? Kita kan ada level yang misalnya kita bilang di kita itu ada Yang paling tinggi level apa bronze di bawah? kan, level Ya di bronze itu ada berapa orang? Bronze itu ada mungkin sekitar 150-an ya. Bronze 150. Ya, terus ada di atasnya Banyak ya? silver, ada silver elite, ada gold, Oke. ada platinum. Paling tinggi platinum. Ya, platinum. Platinum berapa orang? 5, 10? Platinum Indonesia bersatu. Oh, platinum cuma 1. Itu income-nya berapa Pak untuk yang platinum? Dia Kurang kalau lebih. capai itu hampir 1 M ya. 1 M. Kalau dia bisa maintain. Oke. Wah, luar biasa juga ya. Ya wajar deh, tapi 11 tahun perusahaan gitu kan. Punya platinum 1 gitu. Oke. Yang gold juga kan ratusan juta. Gold juga ratusan? Ratusan juta. Oh, gold juga pemasukannya ratusan juta. Berarti ada berapa level sih? Platinum, gold, diamond atau enggak? Oh, yang tadi saya bilang bronze. Di bawah bronze ada lagi presidensial, ada diamond, ada diamond elite, ada Banyak ya? builder ya. Makanya saya bilang mulai level atas itu yang bronze itu. Oleh paling atas itu apa sih? Platinum elite. Platinum elite itu paling tinggi ya. Itu ada 1 orang. Income-nya kurang lebih ada 1 M. Yang 1 orang itu platinum. Kebetulan platinum elite ini rank baru dibuat. Oh, oke. Karena kalau orang kan udah platinum nanti dia berhenti kan. Oh, jadi dia buat lagi ada Diciptakan platinum lagi elite. Platinum elite. Nanti kalau udah dia makin bagus, Bapak ciptakan lagi. Platinum elite plus gitu kan? Jadi kalau orang leader kita kan gitu. Kalau dia merasa capai nomor 1, ada kecenderungan kan, udahlah saya nomor 1 mau apa lagi, ya kan?
Iya, udah bingung kan? Kayak kita lah, sudah jadi general manager mau ngapain lagi coba kan? Iya, masa mau jadi pemegang saham gitu kan? Oh, oke. Gitu. Karakter leader nih Pak, karakter leader Bapak ini agak unik atau memang bagaimana, ada ciri khas karakter leader Bapak? Kalau saya lihat sama ya di mana-mana. Komplain, Sama di banyak permintaan. Di leader kan sama, ada yang nurut, ada yang biasa-biasa, nggak pernah komplain, ada yang suka komplain, ada yang sangat suka kritik kan. Hampir sama saya lihat di di semua perusahaan yang saya gabung pasti ada. Oke. Oh, Tapi kalau mau jadi nomor satu, kan buku saya tulis itu. Mau jadi nomor satu ya manajemen sama leader memang harus kerjasama. Oh iya, nggak bisa sepihak ya Pak ya. Kalau cuma sepihak biasa nggak maju. Tapi ada leader yang terlalu menuntut atau ada leader yang bikin aneh-aneh gitu nggak? Tetap ada. Tetap ada. Bapak gimana how to handle the leader yang kayak gitu-gitu? Kalau saya sih nggak bawa dalam hati, nggak masukin ke hati ya. Kalau mereka komplain apa ya, kita profesional aja ya kan. Untuk kalau mereka nggak puas, mereka mau sampai ke atas pun silakan, kita terbuka aja. Oke. Kita kadang kasih tahu, oke, misalnya permintaanmu kita nggak bisa, tapi kalau kamu merasa belum puas, kamu sebagai leader, kan masih ada di atas saya, masih ada. Jadi kalau kamu mau ini ya silakan aja. Oh, oke. Jadi kita terbuka aja, karena tujuan saya kesini kan datang gabung untuk membantu sebanyak mungkin orang sukses, ya kan. Kalau merasa cara saya kurang cocok, ya nggak bisa. Saya juga harus menerima dong, nggak semua orang bisa menerima saya kan. Cara saya kalau mau protes nggak puas, ke kantor pusat gitu kan. Oh, leader bisa ya, top leader bisa direct ke kantor pusat ya. Cuma saya kan persilakan aja. Tapi saya bilang untuk mencapai yang terbaik jadi nomor satu ya kita harus kerjasama. Betul. Makanya tahun lalu yang paling luar biasa itu ada satu pernah kita capai itu dapat bonus tambahan itu hampir 3.000 orang lebih. Kenapa bisa dapat bonus tambahan itu Pak? Omset penjualannya tinggi? Ya, bekerja sama-sama kan semua tim bekerja dan itu kayaknya rekor yang nggak sulit dipecahkan dari negara lain. Dalam 1 bulan itu ada tambahan. 1 bulan tambahan bonus untuk 3.000 member? Lebih dari 3.000. Lebih dari 3.000 member. Kenapa Pak? Sesuai target ya? Iya. Atau melebihi target yang ditentukan? Melebihi. Oke. Pasti jualan 2 ini kan? Oh, pantesan Bapak tuh tiap pagi berdoanya bingung kan? Kalau Indonesia sehat berarti produk gue gimana nasibnya? Kalau doain Indonesia nggak sehat saya dosa. Kan gitu ya Pak ya? Ya doanya gitu aja Pak. Semoga rakyat Indonesia sehat bersama for life. Gitu Pak. Makanya kita promosi. Jadi nggak usah bingung. Kita selalu sampaikan bagaimana supaya menyampaikan secara benar-benar tidak mengklaim yang di luar yang ditetapkan di BPOM kan. Jadi kita banyak kasih training bagaimana menjaga sistem kekebalan tubuh supaya sehat. Ya kan. Itu yang kita banyak. Kebetulan kita di member kita kan banyak dokter-dokter, profesor juga banyak. Kita minta mereka yang bawakan hidup sehat di tengah. Oke. Keren, luar biasa. Jadi bagaimana supaya menolong banyak orang. Karena mau teriak, coba cari kalian produk yang paling bagus sih. Karena di pasar tuh ada gitu kan. Kan kasihan lihat orang, dia nggak ini meninggal ini. Iya, ini meninggal bikin pusing ya Pak. Kita pingin teriak juga kan. Cuma betul, kan kita terikat dengan kode etik. Dengan kode etik. Kalau kita klaim terlalu berlebihan, perusahaan kena surat cinta kan? Betul, pernah kena surat cinta. Sering Pak kena surat cinta dari POM? Berapa kali. Oh, karena testimoni leader. Iya, testimoni. Kan kita nggak tahu tiba-tiba muncul lah testimoni. Yang lebih masuk berlebihan. rumah sakit terus 3 hari minum ini sehat. Suster gitu. Yang suruh minum, udahlah. Oh, ditegur lah akhirnya. Padahal kan itu bukan mau perusahaan ya, orang bukan. Testimoni karena merasa puas dengan produk Bapak kan? Oke. Begitu. Oh, ini For Life jadi anggota APLI sejak kapan ya Pak? Saya rasa mungkin sejak berdiri ya, kali 2011. Lama ya Pak ya? Sepertinya, kan saya masuk 2018 sudah. Udah jadi anggota APLI. Apa sih yang Bapak dapat dari APLI selama ini, perusahaan apa sih yang didapat? Kalau saya lihat sih terutama menyangkut peraturan kan APLI cepat bereaksi. Itu yang kita merasa di wadah ini kan jadi cepat ya. Apalagi saya lihat belakang ini kan lebih cepat komunikasi dengan Departemen Perdagangan dan yang lain kan.
Karena kita tahu juga ini belakang ini kan perubahannya. Banyak ajaib-ajaib ya Pak. Setiap meeting sama ini, kementerian ini, loh tiba-tiba ada ini. Meeting sama ini. Tiba-tiba ada ini. Luar biasa. Mungkin ada saran, masukan Pak untuk APLI? Atau Bapak ngerasa ada minus plusnya jadi anggota APLI, minusnya apa, plusnya apa? Silakan disampaikan. Nah, sejauh ini saya lihat sudah cukup bagus ya. Karena kita juga menghargai juga karena pengurus APLI itu juga kan pemimpin perusahaan juga kan. Betul. Mereka di tengah kesibukan yang begitu kita ngerti lah ya sibuknya. Tapi mereka tetap mau berjuang. Ibaratnya untuk perusahaan lain juga kan. Betul Pak, betul. Jadi itu salut kita ya. sih terima kasih lah untuk kayak gitu-gitu kan. Bapak pengurus kan di APLI ya? Enggak. Oh belum. Kenapa nggak mau jadi pengurus Pak? Nggak waktu ya? Banyak pengurus itu kan udah temanku Bu Andom Dewi. Si Mas Arief dari Herbalife juga kan. Iya. Dari Tupperware saya lihat berapa orang situ ada. Jadi udah banyak lah ya Pak ya. Jadi tapi nanti di periode berikut mau lah Pak. Jadi senior kan dalam kepengurusan APLI. Saya sih bebas saja kalau merasa diperlukan apa sih. Kayaknya dengan visi misi Bapak yang menurut saya agak unik, agak berbeda dengan yang lain. Saya rasa APLI butuh sosok seperti Pak Hendrik Pelavu. Dulu waktu di Avon itu kita berjuang loh. Karena kenapa saya mengerti APLI karena dulu waktu saya pegang Sumatera Medan itu kan muncul salah satu perusahaan money game yang produknya itu sepeda motor. Kami akhirnya saya telepon lah beberapa perusahaan waktu itu masih sedikit perusahaan direct selling di Medan. Kita bikin seminar yuk. Jadi telepon Pak Helmi lah waktu, Pak ini kacau di Medan nih. Ini ada perusahaan dia bilang multi level tapi dia money game. Banyak orang tertipu, harta orang kan pada habis. Jadi telepon Pak Helmi, kita bikin dong seminar. Oke, bikin di sana. Saya undang beberapa, kita berjuang untuk apa? Waktu itu kan belum banyak orang tahu mengenai penipuan kan. Jadi kita cobalah dengan yang kita bisa. Karena saya melihat sendiri tuh, banyak orang tertipu tuh. Banyak sekali. Jadi kita coba buat seminar-seminar supaya orang masyarakat tahu. Luar biasa. Seharusnya Bapak sudah jadi pengurus APLI senior karena Bapak tahu sejarahnya. Waktu itu kan saya senang kan di APLI itu ada Pak Helmi. Dan dulu saya harapkan habis Pak Helmi pasti bos saya juga Pak Agung, almarhum Pak Agung. Dulu kan ibarat bisa lah Pak Agung meneruskan ini kan. Waktu itu saya lihat-lihat, oke jadi udahlah bagus lah. Tapi dulu saya senang sekali waktu Pak Helmi awal-awal. Saya lihat visinya bagus. Sering diskusi sama Pak Helmi. Jadi itu yang saya lihat dari awal di APLI. Walaupun dulu saya nggak terlibat di APLI, tapi kita tahu banyak lah ya. Tuh, karena lihat penderitaan masyarakat di sana. Luar biasa pemirsa ya, Pak Hendrik Pelavu ternyata tidak hanya sebagai seorang GM ya, atau kalau di kita tuh level tertinggi direktur gitu ya Pak ya, dalam suatu industri direct selling, tapi beliau juga mengedepankan visi misi yang luar biasa menurut saya. Pertama adalah mengedepankan waktu buat keluarga ya. Buat apa? Finansial kita bagus ya, pemasukan kita bagus, tapi keluarga tidak terurus. Jadi nomor satu tetap keluarga. Yang kedua, ternyata beliau berhati sosial yang luar biasa tinggi ya. Artinya sangat memikirkan kekebalan atau imunitas masyarakat yang akhirnya pada tahun 2020 ya Pak ya, tercapai kepuasan tersendiri yang akhirnya masyarakat menyadari betapa penting imunitas atau kekebalan tubuh buat kesehatan. Jadi memasuki session terakhir kita nih Pak, Bapak sudah berkeluh kesah tentang APLI lah, lebih tepatnya memuji APLI ya, tidak berkeluh kesah. Kita mau dengar trik and tip Bapak sehingga Bapak bertahan selama ini di industri direct selling. Kamera Bapak di sana, Bapak sampaikan ke pemirsa, triknya apa sih Bapak tuh bisa bertahan di dunia direct selling? Silakan Bapak. Ya, saya memang dari awal sudah memutuskan untuk terlibat di perusahaan direct selling. Kenapa? Karena di perusahaan direct selling kita akan menolong banyak sekali orang untuk mencapai yang terbaik, terutama penghasilannya, ya, penghasilan. Dan itu ketika kita melihat orang lain berubah hidupnya, berdasarkan pengalaman saya yang kurang lebih dari 95 sampai 2022 berarti berapa tahun tuh?
Banyak. Lebih dari 20 tahun. Sudah melihat ribuan orang yang berubah hidupnya di industri ini. Dari yang nggak punya apa-apa, sampai punya banyak hal. Dan banyak pencapaian-pencapaian mereka. Nah itu yang selalu menggetarkan di industri ini. Ketika kita melihat orang lain sukses, maka motivasi itu akan balik ke kita dan kita akan terus bersemangat terus. Jadi nggak akan putus-putus dimanapun kita berada. Nanti kita akan dapat orang baru lagi, berubah hidupnya lagi, kita semangat lagi, cari lagi orang baru, berubah lagi hidupnya lagi, dan seterusnya. Dan itu membuat hidup di direct selling ini, di bisnis direct selling ini sangat menggairahkan dan sangat memotivasi. Karena kesempatan kita untuk menolong sebanyak mungkin orang hanya di industri ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendrik Pulavu, luar biasa. Banyak sekali yang saya dapat secara pribadi hari ini dan saya rasa juga pemirsa yang menonton podcast ini ya, Blak-Blakan bersama Apli, ini dapat mengambil manfaat yang luar biasa dari seorang Hendrik Pulavu. Sekali lagi, atas nama Apli saya mengucapkan banyak terima kasih. Sama-sama. Bapak semoga tidak kapok menjadi tamu dalam kursi panas Apli. Demikian pemirsa podcast kita hari ini. Salam sehat dan selamat pagi.